أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر الفاظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sama-sama kita hormati dan muliakan segenap para alim ulama, bapak-bapak, tuan guru yang tidak bisa yang sebutkan namanya satu persatu, bapak kepala desa dan rombongan, sesepuh agama, sesepuh masyarakat, sesepuh organisasi, imam, khatib yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, keluarga yang berduka, sahabat, handetolan, tetangga, singkatnya hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentunya di tengah-tengah kita berduka, sesuai juga petunjuk ajaran agama kita bahwa kita tidak luput juga tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berduka di satu sisi, tapi berduka yang juga di sisi lain, yaitu kita bersyukur bahwa duka ini bisa kita jalani, bisa kita hadapi sesuai dengan yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, atas taufik hidayah serta inayah Allah inilah kita sama-sama yaitu mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya marilah kita sama-sama menghaturkan salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan salawat ini kita niatkan khususnya untuk almarhumah. Mudah-mudahan berkat salawat, kehebatan, keistimewaan salawat, mudah-mudahan yaitu almarhumah mendapat ampunan. Mudah-mudahan almarhumah diterima amal ibadahnya. Mudah-mudahan almarhumah diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarga kita yang meninggal dunia, begitu juga yang ada di pemakaman ini. Oleh sebab itu mari kita sama-sama membaca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesepuh agama, sesepuh masyarakat yang saya hormati dan muliakan. Sebagaimana yang disuruh niki oleh keluarga yang tunas izin kepada nini-nini tiang yang hadir al-mukarramun, ya setiap yang milu hadir di tahun niki di tempat ini nanti ya supaya pelungguh tiang tunas kepada pelungguh sebagai keluarga supaya menganggap tiang ban serep marani kaya maksud yang lamun dek nara tukang petih datang yang den kembe-kembe tersuruh misalnya endah luwe hadir ara nanti arana yang mengisi acara tiang juga ya sebagai jamaah mara linggih biasa ikut mengantarkan almarhumah niki juga nanti tidak apa-apa den harus nanti arana yang den harus mau bagian di acara karena di sini juga yaitu keluarga. Mudah-mudahan mara niki entan pelungguh nggih maksud yang angkatnya ya ban serep menu kebetulan den datang undangan pelungguh itu suruh den kembe-kembe. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagaimana mungkin niki jadi takziah kita kepada keluarga, tentunya yaitu salah satu yang memang sudah dijelaskan di Al-Quran, disuruh kita setiap kita mendapat musibah, baik itu besar ataupun sedang ataupun kecil, baik itu yang menyangkut barang, baik itu yang menyangkut yaitu sesama kita, sama manusia ataupun yang lainnya, segala macam ujian niki diperintahkan kita. Berarti niki juga sunnah di sisi lainnya, yaitu kita mengucapkan kalimatul istirja, kalimat yaitu
meminta, tapi karena memohon supaya keyakinan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu kita kembalikan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu kita mengucapkan sama-sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat niki kalimat sakti. Kalimat istirja ini kalau kita ucapkan itu menjaga keyakinan kita. Berarti menjaga tauhid kita. Kalimat ini kalau kita ucapkan itu mendatangkan pahala. Bagi orang yang membacanya, Allah akan memberikannya pahala. Kalimat ini juga berisi harapan dan doa untuk digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik. Secara sepintas orang yang meninggal dunia sepertinya kita tidak inginkan. Tapi jauh dari itu hikmahnya, bahwa itu adalah ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kadang kita akan alami, kita sadari, yaitu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan di beberapa keluarga tiang pedasang, kadang hikmah itu jelas kelihatan setelah puluhan tahun. Oleh sebab itu, hadirin hadirat, wabil khusus kepada keluarga, tidak ada yang jalan yang terbaik kecuali yaitu membimbing kita agar kita berusaha sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan dengan kalimat innalillah niki, baik secara keyakinan, baik secara berharap pahala, baik secara berharap yaitu ada sesuatu hikmah yang lebih besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mungkin kita tidak akan secara dalil sabaru ini, secara akal tidak mungkin yaitu kita akan menolak takdir ini. Kenapa? Karena semua orang akan diberikan hal itu. Justru malahan kita yang hadir juga akan menerima hal ini. Mungkin kita sebagai keluarga kalau menolak, semua orang sudah diberikan, malahan akan diberikan. Malahan kita juga sebagai keluarga yang ditinggalkan juga akan meninggalkan. Ada istilah ungkapan sabagus niki, mungkin pokoknya ada 2 pilihan. Pertama, kita yang meninggalkan atau kita yang ditinggalkan. Kira-kira jamaah sampai kayun pelungguh nomor 1 atau nomor 2? Nggih, boleh mana-mana. Berharap, tapi yaitu semuanya ada ketentuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampunang pelungguh takut, sudah jelas. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal seseorang yang sudah ditentukan, yang sudah disimpulkan, yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak bisa diakhirkan, juga tidak bisa diminta untuk dimajukan. Nah, almarhumah niki lamun teu pedasang, ya memang niki sudah ajalnya. Cerita baru niki keluarga, mau tiang cerita niki baru, nggih, leman bapak tuan tiang nini. Beliau termasuk berumur sekitar 82 tahun. Niki badhe tang hitung-hitungan tanggalan Masehi. Lamun hitung endah kadu tanggalan Hijriah itu bisa, yaitu menjadi lebih banyak. Kalau kita lihat dari umur yang biasa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nanti ada nabi nasitin wasabiin, antara 60 sampai 70. Anggap kita ambil yang 70, berarti sudah lebih 10 tahun. Nah, berarti lamun tua umur pensiun mah makin ya. Umur pensiun guru niki pira makin? 60. Nggih, kecekat pemerintah pina aturan. Itu memang umur umat Nabi Muhammad ya tepanen. Berarti lamun tua umur 60 memang harus tersiap-siap. Dendek tepanen nggih. Tepanen mara nanti mara pari. Lainan sih bahasa, siap-siap menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagu pada doang ya ndak?